Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para veteran di seluruh dunia, mari kita berkontribusi untuk bersedekah bersama berjamaah untuk membangun salah satu dari 1000 masjid di 1000 lokasi program Ustaz Yusuf Mansur. Ya, masjid ini akan sangat berbeda karena akan full digital. Kita bilang masjid dengan final inclusion di dalamnya. Ya, nanti ada co-working space, ya komprehensif lah. Ya, untuk itu, yuk kita sedekah mulai sekarang melalui aplikasi Paytrend di handphone masing-masing atau kontribusi ke sini. Ya, jangan lupa sekarang juga lebih cepat, lebih baik supaya kita bisa bangun lagi tempat yang lain. Pokoknya Paytrendin aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya wakaf, Mas. Iya, betul ya. Jadi tidak amanahnya Yusuf Mansur itu bukan hanya perkara investasi, tapi juga dalam perkara sedekah ini begitu. Iya. Tidak ada transparansi dan juga ketika ada permasalahan seperti ini, Yusuf Mansur juga lepas tangan gitu loh. Ini kalau sudah dilelang kan artinya memutus pahala orang. Betul. Pahala jariahnya diputus, Mas. Iya. Ya kan bukan hanya narasi yang muluk-muluk kelihatannya bagus yang seperti pembangunan 1000 masjid. Satu aja dilelang gitu ya. Iya kan? Ya. Dieksekusi kemudian dilelang kok. Jadi jangan terkesan seolah-olah hanya meminta jamaah bersedekahnya saja yang secara ugal-ugalan, tetapi ketika terjadi masalah seperti ini lepas tangan. Jadi kalau saya lihat ini kan tanah dijaminkan. Nah, kemudian dibebani dengan hak tanggungan. Nah, ketika debiturnya nggak bisa bayar, tentu krediturnya tuh bank. Makanya dia mengajukan permohonan eksekusi. Betul. Setelah mereka dieksekusi kan pasti dilelang. Iya. Untuk memenuhi kewajiban terhadap bank itu kan gitu. Betul. Iya. Iya. Ya, jadi program 1000 masjid, kemudian sedekah produktif untuk membeli pesawat, sedekah produktif untuk membeli sawah. Saya sudah banyak nasihat itu ya. Yang faktanya masjid satu aja nggak bisa nyelamatin kok. Berarti ini menjadi pembelajaran untuk masyarakat, umat gitu ya. Jadi kalau misalnya seorang ustadz lah, bukan bandit gitu ya. Betul. Ya, karena kalau nanti ini lahan ini dilelang dan juga dibeli mungkin oleh orang non-muslim, kemudian ini dialih fungsikan untuk usaha-usaha lain, kan sayang kalau dieksekusi pasti dialihkan dan itu bangunannya permanen. Nah, itu tadi. Ya. Cukup besar bangunan, cukup besar dan masih memang ada tunggakan kepada pemborong. Betul. Ya, yang saya merasa aneh kan mitra Paytrend ini kan ada di seluruh Indonesia ya, dan jutaan jumlahnya. Pasti itu terkumpul dengan jumlah yang sangat besar ya. Saya kira cukup besar orang untuk ikut paket Paytrend Titanium saja. Saya kira kalau wakaf atau sodakoh kemudian infak dari mitra Paytrend itu ditampung dengan benar. Iya. Saya kira Masjid Al Mansur itu saya kira tidak ada tunggakan lagi ke pemborong. Betul. Dan kemungkinan besar bisa dibeli. Nah, iya. Dari uang sumbangan itu bisa terbeli. Betul. Nah, pertanyaan kita sekarang, sumbangan itu dapat berapa, larinya kemana? Itu sebenarnya perlu diaudit itu. Kenapa memilih lokasi masjidnya juga di situ, di lahan juga yang lahannya bukan wakaf, bukan dibeli, ya kan? Kecuali yang misalnya musibah itu katakanlah kalau wakaf nggak mungkin. Misalnya ini punyanya pengembang, lalu dia belilah tanah kaplingnya di sana untuk bangunan masjid. Atau pengembang mewakafkan, atau menghadiahkan atau menghibahkan. Yang penting
itu menjadi tanah wakaf yang ketika dibuat masjid tidak bisa diutik-utik lagi. Betul. Harusnya seperti itu. Iya. Kalau cerdas ya. Ya, saya yakin juga Cerdas dan bekerja berhati-hati tanpa pamrih ya. iya. Saya yakin juga kalau mitra-mitra Pak Etren yang sudah bersedekah ini melihat ternyata faktanya masjid ini dibangun ini di lahan pengembang atau bukan lahan wakaf gitu. Ini pastinya mereka kecewa ya. Oh, kecewa, Dan pasti kecewa. Juga mungkin pemilihan lokasinya di tempat yang mungkin tidak strategis atau mungkin bisa menampung jamaah banyak orang. Artinya kan orang bersedekah ini ingin masjid itu digunakan oleh banyak kemudian amal jariah kemudian dapat ini pahala jariah. Tapi saya kira para mitra Pak Etren ini bisa menuntut ya Pak ya tentang kalau misalkan ini jadi dieksekusi gitu ya. Ya seharusnya bisa menanyakan uang itu dikemanakan dengan jumlah berapa. Iya, kok bisa Kan begitu. bahkan sampai pemborongnya aja nggak dibayar kan gitu. Iya. Betul. Di depan saya mengatakan secara lisan bahwa pemborong itu masih kurang bayar. Dan jumlahnya cukup besar. Betul. Ya, kurang lebih seingat saya kurang lebih sekitar 3 miliar. 6 miliar. Yang disampaikan ke saya dan itu ada saksinya kok. Betul. Dan itu pun kalau mungkin pihak pemborong tersebut ini ingin meminta haknya ini kepada Pak Etren atau bisa kepada Yusuf Mansur pribadi Pak? Ini kan berkaitan SSP-nya itu ya, surat perintah kerjanya ya. Surat perintah kerjanya itu kan berkaitan dengan Pak Etren ya, menurut informasi dari pemborong itu. Iya. Nah, kalau sekarang Pak Etren nggak ada, tuntut aja saya kira pemiliknya Pak Etren kan begitu. Iya, ya mungkin ya lihatnya di situ ya, dibuat seperti itu ya, dibuat Pak, badan hukum. Gitu ya. Nah, sehingga memang pertanggungjawabannya seharusnya di badan hukum. Tetapi kalau badan hukum melakukan suatu kesalahan, pengurusnya yaitu direktur dewan direksinya atau komisarisnya itu melakukan suatu kesalahan kan bisa itu dituntut. Betul. Oke. Tinggal bagaimana mencari dokumen ada kesalahan daripada dewan direksi atau dewan komisaris, itu aja Mas sebenarnya. Oke ya. Memang pekerjaannya bukan pekerjaan mudah itu, tapi bisa dipelajari. Baik. Ya jadi ini juga sekaligus menjadi bukti ya. Jadi betapa tidak amanahnya Yusuf Mansur ya. Betul. Perihal mungkin asal-asalan kerjanya. Ya. Menurut hemat saya asal-asalan. Kan pasti tahu resikonya. Yeah. Kalau saya bangun suatu bangunan di tanah orang lain yang belum jelas statusnya, apakah itu diwakafkan, statusnya belum jelas, tidak diwakafkan, tidak, hanya di tanah pengembang, kan berbahaya Mas. Jadi dihibahkan juga tidak. Betul. Seharusnya kan pegang dokumen nih. Iya. Oke, saya bangun misalnya. Pengembang kan biasanya harus ada fasilitas ini. Oke, saya bangun. Tapi Anda wakafkan dulu. Nah, betul. Bikin akte ikrar wakaf. Atau Anda hibahkan terlebih dahulu. Kan itu. Iya. Mekanisme kan hanya ada dua. Kalau itu dihadiahkan ya pakai hibah. Atau itu untuk kepentingan agama dan seterusnya. Yang paling bagus ya wakaf Mas. Iya betul ya. Jadi tidak amanahnya Yusuf Mansur itu bukan hanya perkara investasi, tapi juga dalam perkara sedekah ini begitu. Iya. Tidak ada transparansi dan juga ketika ada permasalahan seperti ini Yusuf Mansur juga terlepas tangan gitu loh. Ini kalau sudah dilelang kan artinya memutus pahala orang. Betul. Pahala jariahnya diputus Mas. Iya. Ya kan bukan hanya narasi yang muluk-muluk kelihatannya bagus yang seperti pembangunan 1000 masjid. Satu aja dilelang gitu ya. Iya kan? Ya. Dieksekusi kemudian dilelang kok. Jadi jangan terkesan seolah-olah hanya meminta jamaah bersedekahnya saja yang secara ugal-ugalan, tetapi ketika terjadi masalah seperti ini lepas tangan. Jadi kalau saya lihat ini kan tanah dijaminkan. Nah, kemudian dibebani dengan hak tanggungan. Nah, ketika debiturnya nggak bisa bayar, tentu krediturnya tuh bank. Makanya dia mengajukan permohonan eksekusi. Betul. Setelah mereka dieksekusi kan pasti dilelang. Iya. Untuk memenuhi kewajiban terhadap bank itu kan gitu. Betul. Iya. Itu Iya. Mas. Ya, jadi program 1000 masjid, kemudian
sedekah produktif untuk membeli pesawat, sedekah produktif untuk membeli sawah. Saya sudah banyak nasihat itu ya. Yang faktanya masjid satu aja nggak bisa nyelamatin kok. Berarti ini menjadi pembelajaran untuk masyarakat umat gitu ya. Jadi kalau misalkan Yus Mansur bikin program sedekah ini sedekah itu jangan jangan mudah tertarik. Ya, mending yang lain ya sedekah tempat yang lain gitu. Udahlah, mending ibaratnya kalau mau berwakaf, berinfak, bersodakoh di masjid-masjid yang jelas saja. Iya. Ya, walaupun masjidnya nggak sementereng, walaupun imamnya tidak mengaku ustadz kondang dan seterusnya, tetapi masjid itu bisa digunakan untuk kemanfaatan untuk umat itu. Itu lebih bagus menurut hemat saya. Baik. Ya. Tadi kan sudah disinggung oleh Pak Zeni ya. Jadi ini memalukan ya kalau Yus Mansur yang katanya ustadz begitu ya, dan dikenal kaya raya, memiliki banyak aset ya, meminta jamaah bersedekah untuk bangun masjid, masjidnya cuma dibangun satu saja, itu pun bermasalah, dan juga ini juga hampir mau dieksekusi atau dialihfungsikan begitu ya.